Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala. Begitupun juga salat dan salam semoga tercurah dan terlimpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, teman-teman insyaallah dirahmati Allah. Pertama-tama mudah-mudahan kita senantiasa termasuk orang-orang yang bersyukur kepada Allah dan termasuk orang-orang yang banyak bersalawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hari ini saya pengen ngobrolin tentang satu hal yang menjadi concern saya ketika baca dan melihat banyak sekali berita-berita yang berkembang ya akhir-akhir ini, yaitu adalah saya coba ingin membahas tentang Islamofobia. Teman-teman tahu yang namanya Islamofobia. Islamofobia itu mungkin kalau kita bicara tentang definisi mungkin akan ada banyak sekali definisi ya. Tapi saya coba ingin menyederhanakan bahwa Islamofobia itu kayak gini. Pernah nggak teman-teman dengar misalnya kalau ada orang bilang, udah deh jangan ngomongin tentang Islam deh, kita ngomong yang lain aja. Atau Islam tuh biasa-biasa aja, nggak usah ekstrim-ekstrim, nggak usah terlalu fanatik, nggak usah terlalu soleh banget, biasa aja Islam itu. Atau bahkan kata-kata yang lebih ekstrim daripada itu. Misalnya seperti kata-kata, emang perlu ya kerudungan? Emang perlu ya kerudungan panjang? Itu kayaknya udah mabuk agama deh. Nah, misalnya kayak gitu-gitu. Jadi Islamofobia itu adalah satu penyakit mental, cara pandang yang dia itu sudah ngejudge bahwa Islam itu jelek. Islam itu buruk dan akhirnya dia menjadi takut dengan keadaan Islam itu sendiri. Makanya namanya Islamofobia. Dan kata-kata term Islamofobia ini adalah term yang baru muncul secara luas itu terutama semenjak 2001. Semenjak adanya pesawat nabrak ke 911, lalu kemudian disitulah peristiwa terorisme itu kemudian dimulai, war on terrorism dimulai, dan akhirnya Islam tuh dianggap sebagai biang daripada masalah terorisme. Maka mulailah Islamofobia ini muncul baik dari segi ucapan, baik dari segi perbuatan atau bahkan pemikiran-pemikiran. Misal, orang ketika ngelihat orang muslim nggak suka, langsung dipukul di Amerika. Dilempari dengan kaleng minuman. Diludahi juga ada. Bahkan mereka menerima siksaan-siksaan fisik dan seterusnya. Karena dianggap bahwa orang muslim lah yang menginisiasi terorisme. Jadi orang tuh jadi takut dengan Islam. Mereka punya satu pandangan-pandangan yang salah tentang Islam karena framing-framing yang mereka dapat pada saat itu Islam tuh kejam, Islam tuh ngeri, Islam itu sadis, Islam itu tukang bunuh orang, Islam itu pasti nggak bisa get along dengan yang lain, Islam tuh nggak akan toleran, mau memaksakan kehendaknya sendiri, memperbudak perempuan, menyebarkan agama dengan pedang. Nah sehingga kalau ada Islam di lingkungan kita ini nggak bagus. Itu yang coba mereka sampaikan dengan yang namanya Islamofobia. Dan ternyata kalau kita lihat sekarang-sekarang ini, kalau saya yang lihat ya oke lah namanya orang-orang yang tidak paham tentang Islam, yang mereka belum banyak tahu tentang Islam, yang mereka belum banyak mendapatkan referensi-referensi baik tentang Islam, itu kita masih bisa untuk mentolerir, masih bisa untuk memahami. Kenapa sih dia bisa jadi benci, bisa jadi nggak suka, bisa jadi nggak nyaman dengan yang namanya Islam? Ya karena itulah yang mereka terima referensinya, dan saya justru merasa saya bersalah. Kenapa? Karena saya nggak bisa mengantarkan referensi itu pada mereka sebelum mereka mendapatkan referensi yang salah. Harusnya kan saya dong sebagai seorang muslim yang menjadi agen-agen muslim yang mereka tahu gitu loh, maksudnya ketika kita berlaku baik kepada mereka, ketika kita menyampaikan Islam yang benar pada mereka sebelum framing-framing tentang Islam itu muncul, toh mereka juga pasti tidak akan pernah berpikir seperti itu. Artinya ya kalau ada yang bukan muslim lantas kemudian Islamofobia karena mereka punya media, mereka punya referensi yang memang memframing Islam seperti itu, yang mungkin masih wajar dan mungkin masih biasa.
Kenapa? Karena memang ya mereka tidak mendapatkan cukup referensi dan kita belum bisa untuk menyampaikan referensi-referensi yang benar tentang Islam. Akan tetapi ada juga di antara orang muslim yang juga Islamofobia. Ada di antara orang muslim juga yang mereka juga merasa bahwa keberadaan Islam itu mengancam mereka. Keberadaan Islam itu kayak sesuatu yang buruk bagi mereka. Nah, ini yang kemudian menurut saya agak nggak wajar. Kenapa agak nggak wajar? Ya karena mereka harusnya ngerti dong tentang Islam gitu kan ya. Ya walaupun ya balik lagi lah. Islamofobia itu sebenarnya juga bukan pertama kalinya tahun 2001. Tapi bisa kalau kita mau trace lagi ya dari awal-awal ketika ya perang salib gitu ya. Ketika perang salib itu pun dimulai karena adanya informasi-informasi yang informasi-informasi itu juga tidak tepat tentang Islam, tidak precise tentang Islam. Nah, karena itulah mereka mendapatkan informasi yang nggak pas itu, akhirnya mereka punya kesimpulan sendiri tentang Islam, dan tentu saja kesimpulannya itu adalah bukan kesimpulan yang benar, bukan kesimpulan yang pas. Kalau saatnya kita bahas tentang Islamofobia, ini mungkin bukan yang pertama-tama pada tahun 2001 ketika kasusnya WTC itu. Tapi mungkin ini sudah dimulai ketika Perang Salib, ketika tahun 1095 itu. Ketika juga Islam dicitrakan jelek, lalu kemudian mereka taunya Islam itu buruk, Islam itu jahat, Islam itu membenci Kristen, Islam itu membunuhi orang-orang Kristen di Palestina misalnya, atau Islam itu suka nyayur dan ngesopin anak-anak misalnya. Ya wajar ketika mereka kemudian punya pandangan buruk tentang Islam. Walaupun kita tidak bahas ya. Yang kita bahas tadi adalah Islamofobia. Kalau memang ini ada pada orang-orang selain Muslim, saya secara pribadi lebih menganggap itulah tanggung jawab saya untuk lebih meluaskan Islam. Artinya saya belum cukup banyak untuk mendakwakan Islam pada mereka. Yang susah ini teman-teman sekalian kalau ada orang Muslim yang Islamofobia. Lah, kenapa ada orang Muslim yang Islamofobia? Itu juga yang saya bingung. Maksudnya apa? Dia Muslim sih, tapi dia tidak pede dengan agamanya sendiri. Tapi dia takut dengan agamanya sendiri. Bahkan dia seringkali kemudian membuat orang-orang itu juga menganggap bahwa seolah-olah ya agamanya ini yang bermasalah. Misal, saya tadi juga baru dikasih tahu sama orang tentang ada orang yang membuat film, orang-orang Muslim membuat film, membuat tulisan yang malah kontraproduktif dengan Islam. Ini kan sedih banget kan ya. Artinya sama-sama orang Muslim, tapi karena dia Islamofobia, dia menganggap bahwa Islam inilah yang menjadi sumber masalah di negeri. Mereka sebut Islam radikal, mereka sebut Islam ekstrim, mereka sebut kadal gurun dan segala macamnya. Padahal kalau kita lihat, apa sih yang sebenarnya bisa membuat orang Muslim itu justru jadi takut dengan agamanya sendiri? Ini yang kita kemudian jadi mikir. Saya coba sedikit flashback ya teman-teman sekalian ya. Saya lahir bukan dalam keadaan Islam. Saya dibesarkan dalam keadaan bukan Muslim. Dan jujur saya hidup dalam Islamofobia. Saya ngelihat orang Muslim tuh merasa nggak enak. Saya ngelihat orang Muslim tuh kayak ngelihat orang-orang yang jahat. Dan dari awal itu saya sudah kayak mendapatkan satu gambaran bahwa kita tuh nggak boleh macem-macem sama orang Muslim karena mereka itu menang sendiri. Dan kita nggak akan bisa menang melawan mereka karena mereka itu mau-maunya sendiri, suka-sukanya sendiri. Itu yang saya dapat. Artinya kalau misalnya ada orang Islam yang jahat, ya memang sudah seharusnya. Dan kita sebagai orang yang waras, ngalah aja lah. Dan memang begitulah kondisi yang saya terima. Mungkin karena pada waktu itu entah itu adalah persepsi saya tentang Islam yang sudah jelek, dan otomatis kemudian persepsi kepada kaum Muslim juga jelek, atau memang pada waktu itu orang-orang Muslim belum kayak sekarang, yang mereka belum banyak taat, mereka belum banyak menunjukkan keislamannya, mereka belum banyak belajar tentang Islam. Tapi itu yang saya terima. Misal, saya seringkali dikata-katain di jalan misalnya. Sekolah saya tuh eksklusif orang Chinese. Lingkungan saya tuh eksklusif orang Chinese. Tempat tinggal saya tuh eksklusif orang Chinese. Dan kalau di antara orang-orang Chinese ngobrol, itu juga eksklusif sebenarnya. Jadi mengekskludkan orang-orang yang bukan Chinese. Contoh ya,
Ya, saya nggak tahu kalau di tempat yang lain. Ini pengalaman saya. Saya nggak berniat untuk menyerang siapapun. Saya cuma mau cerita tentang pengalaman saya dan Islamofobia saya. Dulu ketika saya dan keluarga saya ngobrol dengan orang-orang ya pakai bahasa Chinese. Untuk apa? Ya salah satunya adalah supaya ya yang ngerti cuma kita aja. Yang lain nggak usah ngerti. Dan itu termasuk ketika kita berbicara yang pembantu kita misalnya bukan orang Chinese. Itu ya untuk menjaga informasi biar dia nggak ngerti apa yang kita bicarakan. Dan terus terang ada beberapa anggapan-anggapan yang memang nggak terlalu baik kepada orang-orang yang bukan Chinese. Ya kalau gampangnya kita sebut pribumi kan gitu kan ya. Zaman dulu. Ya tapi ya itu kan zaman dulu saya cuma cerita aja. Tapi pengalaman-pengalaman itu ketika diteriakin, dibully gitu kan. "Woi Cino, Cino" dan segala macam, diomongin kayak gitu-gitu. Ya, terus kemudian ketika pernah juga lagi main di mall gitu kan ya, tiba-tiba ada orang yang jelas ya bukan Chinese ya nabrak kaki ibu saya ketika main bom kar sampai kaki ibu saya bengkak gitu ya. Terus kemudian dia nggak mau minta maaf, dia malah ngegas. Ya terus karena kita memang orang minoritas, akhirnya kita merasa ya memang itulah orang-orang Muslim. Nah, gitu. Jadi kita bahasanya begitu. Dalam pikiran kita Islam tuh nggak baik. Islam itu nggak bagus. Islam itu bukan Islam ya, tapi Muslimnya tuh jahat. Muslim itu nggak bisa bener. Muslim itu kalau kerja nggak becus, mau mintanya banyak tapi mau kerjanya dikit. Muslim itu janjiannya nggak beres, pasti telat. Muslim itu ya gitulah, pokoknya segala macam negativity semuanya ada di situ. Dan itu membentuk tadi yang namanya Islamofobia. Dan Islamofobia itu kadang-kadang juga muncul lewat yang namanya kata-kata. Nenek saya misalnya, dulu ketika saya dalam keraguan dengan agama saya, jadi teman-teman sekalian, perlu saya kasih tahu, saya tuh merasa ragu dengan agama saya sebelum saya masuk Islam. Jadi teman-teman harus tahu itu. Jadi saya itu bukan ragu dengan agama saya yang lama ketika saya sudah masuk Islam. Tapi sebelum saya masuk Islam, saya sudah ragu. Dan saya sudah memutuskan keluar daripada agama saya. Artinya, kalaupun saya sekarang punya pandangan, ketika pandangan saya terhadap agama saya itu begini, ya itu adalah pandangan saya sebelum saya masuk Islam. Paham ya? Jadi, itu bahkan belum tahu tentang Islam sama sekali. Jadi ketika saya punya pandangan-pandangan yang nggak terlalu cocok terhadap agama saya bilang sama nenek saya, karena waktu itu saya paling dekat dengan nenek saya bilang, "Nek, Felix mau cari agama yang lain." Nenek saya bilang, "Kamu boleh cari Buddha, kamu boleh cari Konghucu, kamu boleh cari apapun, tapi kamu jangan masuk Islam." Karena Islamofobia, pandangan bahwa Islam itu jelek. Nenek saya tuh ya, waktu zaman dulu ya, ataupun orang-orang Chinese yang saya kenal pada waktu itu, ngelihat orang kerudungan, itu nggak suka. Kenapa? Terlalu fanatik. Mereka itu terlalu, ya kalau bahasa zaman sekarang, mabuk agama. Bahasa zaman sekarang itu adalah, ya sobat insaf. Jadi kira-kira gitu. Pokoknya, kita tuh menganggap kalau ada orang yang kayak sholatnya rajin, lalu kemudian puasanya rajin, itu kayak mereka itu sudah kayak dicuci otak. Paham ya? Jadi dicuci otak dan mereka tuh parah pasti dalam kehidupannya. Dan pasti nanti hati-hati dengan orang-orang kayak gini karena dia bakal ngebom, dia bakal bunuh orang dan segala macam. Ini framingnya sudah ada di kepala kita. Kenapa? Karena ya itu yang kita dapat dari referensi-referensi yang kita saksikan di TV, referensi-referensi yang kita dapat selama pengalaman hidup. Nah, ini Islamofobia yang saya rasakan. Maka wajar saya tuh selalu, walaupun saya punya teman-teman Muslim dan gak banyak, saya tetap lebih nyaman untuk berteman dengan orang-orang Muslim. Dengan orang-orang Chinese. Kenapa? Karena saya punya Islamofobia. Yang lucunya adalah, selama saya tuh menjadi seorang Chinese, saya tidak pernah merasa Chinese phobia. Bahkan sampai detik ini saya nggak pernah merasa Chinese phobia. Mau dihina, mau dikata-katain dan segala macam, bodoh amat. Saya nggak pernah merasa Chinese phobia. Dan selama saya dulu beragama Katolik, itu nggak pernah ada cerita orang-orang Katolik phobia. Itu nggak ada. Jadi sesama Katolik terus bilang, hati-hati ya, kalau ada orang Katolik yang lain, dari paroki yang lain misalnya, lalu yang ngomong kayak gini-gini, hati-hati, itu adalah orang mabuk agama. Itu adalah orang-orang ekstremis, itu adalah orang-orang yang radikalis. Nggak pernah ada. Dengan kata lain, orang Kristen, nggak ada yang Kristen fobia. Orang Chinese, nggak ada yang Chinese fobia. Orang-orang Buddha, saya nggak pernah lihat ada yang Buddha fobia tuh. Tapi orang Muslim, ada yang Islamofobia. Yang mereka menganggap bahwa cuma praktek mereka sendiri yang benar dan mereka menganggap praktek orang lain salah
diekstrim-ekstrimkan, diradikal-radikalkan. Dan lucunya mereka mengambil kata-kata bahwa kami melakukan ini karena toleransi. Lucu banget. Mereka bisa pergi ke tempat ibadah orang lain, tapi mereka bahkan tidak bisa untuk menerima saudaranya sendiri untuk bertamu ke rumahnya. Mereka bisa untuk menerima orang lain yang nggak pakai penutup aurat. Mereka bisa duduk satu frame dengan yang pakai rok mini. Dengan yang kemudian pakai belahan dadanya kelihatan. Tapi mereka sama sekali nggak bisa nerima. Dan bahkan mereka buat tayangan-tayangan yang menunjukkan kebencian terhadap cadar. Mereka nggak suka banget dengan orang-orang berpakaian hitam-hitam, berpakaian panjang. Lucu banget ketika mereka itu bisa menerima pernyataan-pernyataan daripada orang-orang beragama lain. Yang mereka bilang ini adalah toleransi, ini kebebasan berpendapat. Mereka bisa bahkan untuk mendengarkan orang-orang Yahudi ngomongin mereka dan ngajarin mereka. Tapi mereka bahkan nggak bisa untuk bertepo seliro, bertenggang rasa terhadap perbedaan pendapat yang tertulis dalam kitab fikih. Ini sangat lucu. Mereka merasa bahwasanya ketika ada orang mengangkat bendera la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itu langsung diposisikan sebagai musuh negara, musuh merah putih. Di saat yang sama, mereka masih bisa melihat orang mengibarkan bendera Israel yang nyata-nyata mencaplok dan merampok wilayah mereka. Ini toleransi macam apa? Ini tenggang rasa macam apa? Yang kadang-kadang menurut saya, ya ini omong kosong. Gitu maksudnya. Artinya ya ini saya nggak bisa paham Islamofobia kayak gini. Ngelihat orang yang kerudungan, cadaran, merasa bahwa itu radikal. Ngelihat ada orang bicara tentang khilafah, oh ini pasti adalah ekstremis, pengen menjadikan Indonesia sebagai Suriah. Lihat orang kemudian bicara tentang sesuatu yang nggak sepaham dengan dia. Dia kemudian ngamuk-ngamuk, marah-marah. Lihat ada orang memberikan kajian atau bukunya dipakai sebagai pembelajaran, ngamuk. Nah, ini orang-orang kayak gini yang sekali lagi senantiasa bersembunyi di balik toleransi omong kosong. Sebenarnya yang terjadi pada mereka adalah mereka Islamofobia. Bahkan mereka tidak segan-segan, mereka tidak ragu-ragu, mereka tidak ragu, tidak merasa aneh, tidak merasa salah ketika langsung mengamini kata-kata orang kalau kalau terorisme itu punya agama, maka agamanya adalah Islam. Yang kayak gini-gini yang kemudian kita sampaikan. Islamofobia di kalangan orang Muslim ini jauh lebih berbahaya. Kenapa? Karena seolah-olah mereka punya legitimasi. Kalau ada orang yang bukan Muslim kemudian mengatakan jangan mau dibohongi oleh Al-Quran. Itu orang-orang pasti marah. Orang Islam pasti marah. Tapi kalau ada kiai yang ngomong kayak gitu. Kalau ada orang Muslim yang ngomong kayak gitu. Lah ini yang kita sampaikan. Ini susahnya. Dan balik lagi. Kenapa sih ini bisa kejadian kayak gini? Ya, wallahualam bishawab. Saya nggak ngerti. Apa yang bisa kita simpulkan. Tapi kok saya merasa gini ya. Saya itu setiap hari itu senantiasa mengulik hati, senantiasa berintrospeksi. Jangan-jangan selama ini kita itu berjuang bukan untuk Islam. Tapi sebenarnya kita berjuang untuk diri kita sendiri. Sebenarnya kita itu bukan mencintai Islam. Tapi jangan-jangan kita itu mencintai diri kita sendiri. Apa kemudian tanda-tandanya? Saya tuh takut banget ketika kemudian saya merasa bahwa ketika saya disinggung, itu saya merasa lebih marah daripada ketika Islam disinggung. Cuman untuk supaya melegitimasi, seolah-olah nggak gitu, ya saya tinggal bilang aja. Saya tuh bukan marah ketika saya disinggung, tapi Islam disinggung. Karena pendapat ini adalah pendapat Islam. Sebenarnya sih pendapat saya. Tapi supaya ada pembenaran, saya bilang ini pendapatnya Islam. Sehingga saya tersinggung. Yang terjadi kan sekarang kan gitu kan ya. Ada orang-orang kemudian merasa paling toleran, merasa paling NKRI, merasa paling Pancasila, terus memaksakan pendapat dia tentang Islam. Dan orang nggak boleh punya pendapat yang lain. Dan kalau orang punya pendapat yang lain, dia bilang itu bukan Islam yang benar, bukan Islam Nusantara, tapi itu Islam radikal, itu Islam ekstrim, dan Islam segala macamnya. Akhirnya apa yang mereka lakukan? Ini Islamnya bukan Islam yang benar, dia layak masuk penjara.
Dia layak kemudian untuk ditolak, dia layak untuk dipersekusi, dia layak untuk dibully, dia layak untuk kemudian dicaci maki karena dia tidak sama dengan kita. Lalu di mana toleransi yang kemudian disampaikan? Padahal yang lucunya tadi, terhadap agama lain mereka bisa sangat lemah lembut, bertepos seliro, bermujamalah, bermanis muka, bahkan kemudian makan bareng, bahkan kemudian wah, pokoknya luar biasa deh pokoknya. Nah, ini yang kemudian kita sampaikan. Kenapa sih bisa gitu? Kalau saya senantiasa berintrospeksi tadi. Jangan-jangan saya ini merasa bahwa saya tuh mewakili Islam. Sehingga ketika saya merasa saya mewakili Islam, kalau ada orang nggak suka dengan saya, berarti orang nggak suka dengan Islam. Padahal orang tuh cuma nggak suka dengan saya, bukan nggak suka dengan Islam. Orang tuh sebenarnya nggak suka sama kelakuanmu aja. Bukan nggak suka sama Islamnya, gitu maksudnya. Cuma kelakuanmu aja, atau kelakuanku aja gitu maksudnya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya berintrospeksi. Jangan-jangan saya punya rasa hasad terhadap kaum muslimin. Apa itu hasad? Hasad itu adalah sesuatu yang terjadi pada saudara-saudaranya Yusuf ketika Yusuf itu mereka merasa lebih diperhatikan daripada mereka. Bapaknya lebih sayang Yusuf. Siapa yang membisikkan hal-hal kayak gini? Syaiton. Syaiton membisikkan sehingga kita merasa bahwa kita harusnya lebih berhak, kita merasa lebih punya legitimasi untuk bisa menentukan yang mana benar dan yang mana yang salah. Lantas kemudian kita merasa bahwa hak kita diambil orang. Kita merasa paling NKRI. Sehingga kita merasa bahwa cuma kitalah yang bisa mempertahankan NKRI dan cuma kitalah yang berbuat paling bagus untuk NKRI. Selain itu kita harus kemudian habisi. Kita merasa kita paling Pancasila. Sehingga apa yang kita sampaikan itulah yang Pancasilais, yang lain itu tidak Pancasilais. Walaupun kelakuannya jauh berbeda. Yang kayak gini-gini. Ya kan persis seperti ketika iblis berkata, ana khairu minhu. Saya lebih baik daripada dia. Kenapa? Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Saya diciptakan daripada api dan dia diciptakan daripada tanah. Siapa yang ngasih narasi bahwa api lebih bagus daripada tanah? Kan dia sendiri. Kan nggak ada yang ngasih narasi. Allah nggak ngasih narasi itu. Yang ngasih narasi adalah ya orang-orang itu sendiri. Iblis-iblis itu sendiri. Sedangkan dia nyalain manusia. Padahal manusia nggak ngerti apa-apa. Itu dalam kasus iblis tadi. Nah itu yang kemudian kita introspeksi. Yang saya lihat, ya, kita sekali lagi nggak bahas tentang orang-orang yang bukan muslim. Ada orang bukan muslim salah paham tentang saya, ada orang bukan muslim salah paham tentang Islam, ada orang muslim salah paham tentang dakwah. Kita introspeksi. Berarti salah kita belum bisa menyampaikan Islam dengan benar dan dengan serius dan dengan indah. Sehingga mereka mau untuk melihat itu. Tapi kalau seandainya ada orang muslim yang Islamofobia, bahkan bikin tayangan-tayangan, bikin kampanye-kampanye yang itu justru kontraproduktif dengan Islam. Mempermainkan kata takbir, lalu kemudian menulis dengan take beer gitu kan ya, take a beer dan segala macam. Padahal dia muslim dan dia mengolok-olok seolah-olah dia itu merasa bahwa Islam inilah yang membuat masalah. Itu yang kemudian saya khawatirkan. Dan kalau saya melihat lagi, selain hasad dan juga selain daripada orang itu merasa bahwa dia itu mewakili Islam, ada satu lagi. Ada orang-orang yang memang benci dengan Islam. Ada orang-orang yang memang gak suka dengan Islam. Mereka sebenarnya tidak pernah untuk bersungguh-sungguh beriman pada Allah, tapi mereka menyusup masuk ke dalam barisan-barisan kaum muslimin. Mereka kemudian ada seolah-olah mereka adalah muslim, tapi sebenarnya mereka sedang mengolok-olok Islam. Allah sampaikan di dalam surat Al-Baqarah keadaan orang-orang kayak begini. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Di antara kalian itu ada manusia-manusia yang mereka senantiasa bertindak seolah-olah seperti orang beriman. Tapi kelakuan-kelakuan mereka itu bukan kelakuan orang beriman. Perkataan-perkataan mereka itu bukan perkataan-perkataan yang harusnya diucapkan oleh orang beriman. Membakar bendera tauhid, lalu kemudian menganggap bendera tauhid itu bendera teroris, lalu seolah-olah membenturkan antara Islam dengan negara. Kalau kita mau berislam kita nggak bisa bernegara. Kalau kita mau bernegara kita nggak boleh pakai Islam kecuali yang dipahami oleh mereka. Yang nggak mau ngucapin selamat kepada orang-orang yang merayakan hari raya daripada agama lain dikatakan nggak toleransi. Lalu kemudian harus ikut pendapat-pendapat yang mereka sampaikan. Nah ini kemudian yang saya pikir
adalah sesuatu yang lain. Ada barisan-barisan penyusup. Nggak semua, tapi banyak orang-orang kayak gini. Dan yang lebih banyak lagi adalah orang-orang yang oportunis. Yang mereka sebenarnya, menurut saya nggak ngerti. Karena kalau seandainya orang tuh masih punya kecintaan terhadap Islam, mereka tuh nggak tega untuk berbicara buruk tentang Islam. Mereka nggak tega untuk mempermainkan syariat. Mereka nggak akan tega untuk bahkan mempermainkan istilah-istilah di dalam Islam. Tapi kalau ada orang-orang yang memang mereka sudah merasa biasa mempermainkan istilah, merasa biasa untuk mengolok-olok Islam, merasa biasa untuk berkata-kata yang jelek terhadap Islam, bahkan kemudian ikut-ikutan ngomongin kadrun, ikut-ikutan ngomongin mabuk agama dan segala macamnya, itu yang kadang-kadang kita sedih. Emang betul nggak sih? Emang iya Islam itu adalah masalah bagi negeri ini? Emang iya orang-orang yang cadar itu benar-benar jadi masalah bagi toleransi di negeri ini? Atau jangan-jangan kamu yang jadi masalah? Coba saya senantiasa bercermin dan coba kita bercermin masing-masing. Benar nggak sih toleransi kita tuh kita memang sudah sampaikan? Atau cuma omong kosong? Karena kalau toleransi itu memang benar-benar ada dan wujud, maka harusnya yang menikmati toleransi itu pertama kali adalah saudaramu sesama muslim sebelum orang-orang yang lain di luar sana. Itu yang pengen saya sampaikan teman-teman sekalian. Mohon maaf banget kalau seandainya dari tadi ngomongannya terlalu melebar. Tapi saya pengen menyampaikan bahwa Islamofobia ini memang adalah suatu hal yang memang harus kita sikapin. Dan kita berharap mudah-mudahan apapun yang kemudian terjadi pada kaum muslimin, apapun yang kemudian ada di luar sana, nggak semua orang-orang yang ada di sosial media itu nyata. Kalau ada orang-orang yang kayaknya muslim, lalu bicara buruk tentang Islam, tahan diri untuk membalas, tahan diri untuk membuat masalah yang baru. Kita punya banyak sekali pemahaman-pemahaman yang harus diluruskan. Kita punya banyak sekali PR-PR yang menanti, dan kita tidak perlu menghabiskan energi kita untuk mengurusi hal-hal yang justru membuat kita itu jadi jauh daripada agama kita. Membalas memaki, membalas mencaci, mengeluarkan kata-kata kasar, nggak perlu. Kenapa? Karena tugas kita bukan itu. Tugas kita itu membangun peradaban. Dan peradaban tidak akan pernah terbangun dengan orang-orang yang tidak bisa menguasai dirinya sendiri. Barakallahu fikum, mudah-mudahan bermanfaat teman-teman sekalian. Semoga Allah merahmati kita semuanya, dan semoga Allah menganugerahkan kepada kita kecintaan terhadap agama ini, keridhaan terhadap Allah dan Rasul-Nya, serta sebuah akhlak untuk bisa memuliakan agama kita ini baik dengan lisan-lisan kita yang terbaik dan perbuatan-perbuatan kita yang juga terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.